Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proceeding kami, yaitu berjudul Self-Control sebagai cara mengatasi perilaku agresivitas pada siswa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 5. Next slide. Yang pertama ada Muhammad Iqbal, kemudian yang kedua Bagas Hadinata, saya sendiri sebagai moderator. Kemudian yang ketiga, Krisna Mardia. Dan yang terakhir, kita Nuruliza. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Pada Saudara Iqbal dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan introduction. Masa remaja adalah periode di mana seseorang mencari jati diri. Selama proses pencarian tersebut, seringkali dilakukan dengan perilaku eksperimen. Salah satu bentuk perilaku ini adalah imitasi atau identifikasi. Jika remaja mengalami kegagalan dalam menemukan identitas dirinya, ia dapat mengalami krisis identitas yang menggambarkan keadaan sebenarnya ketika mengalami fluktuasi emosional dan belum dapat mengendalikannya. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan sosialnya. Remaja mungkin sering merasa tertekan, menjadi pendiam, atau bahkan menunjukkan perilaku agresif. Agresivitas merupakan salah satu masalah yang sering diperhatikan pada masa remaja. Secara umum, agresivitas dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Perilaku agresi merujuk pada tindakan yang memiliki kecenderungan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Agresi dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu agresi verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, dan agresi nonverbal yang melibatkan tindakan fisik seperti pukulan atau tendangan yang dapat menyebabkan cedera pada seseorang. Self-control adalah kemampuan individu untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Self-control merupakan kunci utama dari diri dan kunci penting untuk kesuksesan dalam hidup. Dalam penelitian lainnya, ditujukan bahwa self-control yang tinggi juga memiliki keterkaitan dengan penyesuaian diri yang lebih baik, atau diantaranya berkurangnya psikopatologi dan meningkatnya self-esteem, juga berkontribusi terhadap keberhasilan di bidang akademis. Banyak ahli telah mengemukakan berbagai pengertian mengenai self-control. Self-control merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyusun, membimbing, dan mengarahkan perilaku mereka agar dapat mencapai konsekuensi yang positif. Dengan kata lain, self-control adalah kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan yang baik berasal dari dalam diri maupun dari luar individu, dengan menggunakan langkah-langkah tindakan yang efektif guna mencapai hasil yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Seseorang dapat menjadi individu yang agresif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu intensitas dorongan internal, adanya sasaran yang dituju, pengendalian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-control. Yang pertama, faktor internal, meliputi usia dan kematangan. Semakin seseorang bertambah usia, kemampuan mereka dalam mengendalikan diri juga cenderung meningkat. Individu yang matang secara psikologis memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan dapat mengontrol perilaku mereka dengan baik. Yang kedua, faktor eksternal melibatkan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua keluarga, dalam keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan self-control seseorang. Tiga aspek dalam kemampuan mengontrol diri. Yang pertama, behavior control atau mengontrol perilaku. Yang kedua, cognitive control atau mengontrol kognitif. Yang ketiga, decisional control atau mengontrol keputusan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Iqbal.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Risna Mardia. Pada Saudari Risna dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next slide. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Azwar, penelitian dengan pendekatan kuantitatif, analisisnya menekankan pada data-data numerikal berupa angka yang diolah dengan metode statistik. Pendekatan kuantitatif ini akan memperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari hubungan antara pengendalian diri atau self-control dengan agresivitas tawuran pada siswa. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional, yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkatan hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Pengukuran korelasi digunakan untuk menentukan besarnya arah hubungan. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu melihat adakah hubungan antara pengendalian diri atau self-control dengan agresivitas tawuran pada siswa, maka populasi dari penelitian ini adalah siswa-siswi Kota Palembang. Akan tetapi, mengingat banyaknya populasi penelitian tersebut, maka dibatasi dengan pengambilan sampel. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah siswa-siswi MAN 2 Palembang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilitas atau disebut dengan rancangan pengambilan sampel yang tidak menggunakan random dan tidak didasarkan pada hukum probabilitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Setelah semua data yang dikumpulkan lengkap, maka selanjutnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah untuk menentukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Hasil penelitian yang valid adalah apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan uji reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang diinginkan. Artinya, kemampuan alat tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Suatu instrumen penelitian disebut reliable apabila instrumen tersebut konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Risna Mardia atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tita Nuruliza. Padanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang hasil. Teknik validitas menggunakan validitas isi dan konsistensi interval, sedangkan reliabilitasnya menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Lalu, data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik regresi sederhana. Instrumen perilaku agresif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach sebesar 0,862 yang terdiri dari 12 butir pernyataan. Sedangkan instrumen kontrol diri yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach sebesar 0,780 yang terdiri dari 36 butir pernyataan. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa perbandingan nilai perilaku agresif lebih rendah dibandingkan dengan nilai kontrol diri. Dapat kita lihat bahwa pada tabel 2 menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan 44,943 min 0,171X. Nilai minus yang diperoleh menunjukkan hasil negatif, yang mana bahwa setiap penurunan skor sebesar satu variabel kontrol diri akan dapat meningkatkan skor sebesar min 0,171 pada perilaku agresif. Ini berarti semakin meningkat skor kontrol diri, maka semakin rendah tingkat perilaku agresif. Pernyataan berikut ini juga dapat membuktikan bahwa kontrol diri dapat digunakan untuk memprediksi timbulnya perilaku agresif dengan nilai T hitung min 2,457 lebih besar dari T tabel 2,006647, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
Artinya, bahwa kontrol diri bisa digunakan sebagai cara mengatasi perilaku agresivitas tawuran pada siswa. Dapat kita lihat juga pada tabel 3 memaparkan hasil analisis regresi bahwa signifikansi kontrol diri terhadap perilaku agresif adalah F sama dengan 5,121 dengan A sama dengan 0,001, yang berarti bahwa kontrol diri bisa digunakan sebagai salah satu cara mengatasi perilaku agresivitas tawuran pada siswa. Dari pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai salah satu cara mengatasi perilaku agresivitas tawuran pada siswa. Tingkat kenaikan nilai pada kontrol diri akan diikuti dengan penurunan nilai pada perilaku agresif yang dibuktikan melalui persamaan Y sama dengan 44,943 min 0,171X. Adapun tanda negatif semakin baik kontrol diri yang dimiliki siswa, maka semakin rendah perilaku agresif. Begitu juga sebaliknya. Adapun min pada nilai min 0,171 memperlihatkan arah yang berbanding terbalik antara kedua variabel. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi skor kontrol diri, maka semakin rendah tingkat perilaku agresif. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah skor kontrol diri, maka semakin tinggi tingkat perilaku agresif pada siswa. Penelitian ini membuktikan bahwa individu yang memiliki skor lebih tinggi pada sifat pengendalian diri akan cenderung lebih sadar dan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk bertanggung jawab terhadap perilaku merusak diri sendiri dan impulsif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa self-control dapat mengatasi perilaku agresivitas berupa tawuran pada siswa. Semakin tinggi tingkat pengendalian diri, maka semakin rendah tingkat agresivitasnya untuk melakukan perilaku tawuran. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengendalian diri, maka semakin tinggi tingkat agresivitasnya untuk melakukan perilaku tawuran. Kontrol diri dapat membantu seseorang untuk berperilaku sesuai dengan standar pribadi atau sosial yang dapat menghindari agresi. Semakin tinggi self-control seseorang, maka semakin rendah agresivitasnya. Sebaliknya, semakin rendah self-control, maka semakin tinggi agresivitasnya. Tindakan agresif disebabkan karena seseorang tidak dapat mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya. Sikap agresif yang disebabkan oleh rasa marah dan dendam akan sangat mudah tampak. Oleh sebab itu, latihan self-control sangat dibutuhkan dan dianjurkan untuk dilakukan. Kontrol diri merupakan hambatan internal yang berguna untuk mencegah keterlepasan kecenderungan respon agresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahiro yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara kontrol diri dengan perilaku agresi. Ini berarti semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah perilaku agresi. Begitupun sebaliknya. Hasil penelitian Wahiro tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Aulia yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki self-control yang tinggi mampu dalam mengontrol tindakan pada perilaku yang akan membuat dirinya berkembang dengan lebih baik dan mampu memanfaatkan waktu yang ada dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Aulina yang di mana terdapat hubungan yang signifikan antara self-control dengan kecenderungan agresivitas. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, kemampuan kontrol diri yang telah diungkapkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang siswa dengan self-control yang tinggi mampu mengontrol perilakunya untuk menahan suatu dorongan baik dari luar diri maupun dari dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Tita Nurliza atas materinya. Selanjutnya adalah
conclusion atau kesimpulan yang akan saya bacakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data penelitian yang telah dilaksanakan adalah terdapat pengaruh signifikan yang negatif berdasarkan hasil persamaan regresi antara variabel kontrol diri dan variabel perilaku agresif. Semakin tinggi tingkat siswa dapat mengontrol diri, maka semakin rendah tingkat perilaku agresivitas tawuran pada siswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat siswa dapat mengontrol diri, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku agresivitas tawuran pada siswa. Ini berarti perilaku pengendalian diri atau self-control dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi perilaku agresivitas berupa tawuran pada siswa. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Pada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.